Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali saya Alfiani dapat kembali hadir tentunya di ruang dengar rekan setia di podcast Elbas pada hari ini. Tentunya di edisi hari ini Selasa 19 Oktober 2021. Seperti biasa rekan setia di podcast kali ini bersama saya Alfiani, kita di ruang hukum ya. Tentunya kita akan membahas tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Ini bisa menjadi salah satu acuan untuk pembelajaran rekan setia dimanapun Anda berada. Dan hari ini seperti biasa kita kedatangan narasumber yang tentunya akan membahas terkait dengan sesuatu yang luar biasa ya, terkait dengan hukum itu sendiri. Dan buat rekan setia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya, agar apa yang kita bahas pada hari ini lebih bermanfaat dan juga lebih tershare juga dengan orang lain gitu rekan setia. Nah, narasumber kita pada hari ini sama seperti kemarin ya, ada Bapak Zaki Antoni SHMH. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Kita sapa langsung Bapak Zakinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak pagi ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat Pak ya, walafiat. Alhamdulillah. Nah hari ini rekan setia, kalau minggu kemarin kita bahas tentang hukum konstitusi Pak ya. Dan hari ini kita akan bahas terkait dengan sejarah Mahkamah Konstitusi. Mungkin banyak di antara kita atau dari teman-teman sekalian yang belum memahami atau begitu belum mengetahui bagaimana sejarah dari Mahkamah Konstitusi. Tapi ada hal yang lebih menarik sebenarnya, itu terkait dengan ide dari judicial review seperti itu ya. Nah itu seperti apa penjelasannya Pak? Ya, sebelum kita berbicara tentang keberadaan sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi, tentu kita akan mengilas balik ke belakang ya. Karena Mahkamah Konstitusi ini kan adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Sebetulnya konsep perlunya judicial review ini ya, sebelum sekarang kita diterapkan di Indonesia ya, itu berawal dari sebuah kasus di Amerika Serikat ya, di mana ketika itu Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshall itu melakukan sebuah terobosan hukum ya dalam kasus Marbury vs Madison ya, di mana ketika itu John Marshall itu melakukan sebuah kewenangan ya dengan membatalkan ketentuan ya, ketentuan pasal ya 1789 ya dalam Judiciary Act ya, yang dimana ketika itu di dalam konstitusi Amerika Serikat sendiri tidak memberikan kewenangan itu sebetulnya kepada Mahkamah Agung ya. Akan tetapi John Marshall ya berdasarkan prinsip ya untuk menjaga demokrasi dan menegakkan hukum di Amerika Serikat, dia melakukan terobosan itu ya, sehingga ketika itu putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat itu ya yang membatalkan ketentuan 1789 ya judiciary itu kemudian menjadi perdebatan sampai ke daratan Eropa ya. Baru kemudian terbuka pemikiran-pemikiran bahwa memang perlu ada sebuah kewenangan yang diberikan kepada pelaku kekuasaan kehakiman untuk menguji produk hukum ya. Pada saat itu belum begitu populer seperti sekarang ya, tentang perlunya judicial review atau kewenangan menguji produk hukum ya. Karena pada saat itu yang berkembang adalah teori kedaulatan rakyat ya, di mana yang menjadi supremasi itu adalah supremasi lembaga perwakilan rakyat ya. Sehingga yang kalau misalnya itu parlemen, maka parlemenlah yang
menjadi supremasi itu ada di parlemen ya, sehingga menjadi pro dan kontra. Akan tetapi ketika itu yang dilakukan oleh John Marshall itu justru menimbulkan inspirasi di Eropa ya. Salah satunya misalnya yang dikembangkan oleh George Jelinek ya di akhir abad 19 ya. Dia menyerukan agar konstitusi di Austria itu menirukan apa yang dilakukan oleh John Marshall di Amerika. Artinya Mahkamah Agung Austria itu didorong juga memiliki kewenangan untuk menguji ya undang-undang dasar, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian diteruskan juga oleh Hans Kelsen ya, ketika menjadi tim ya di dalam pembaruan konstitusi Austria. Jadi Hans Kelsen itu mendorong supaya Mahkamah Agung Austria itu juga diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan gagasan itu diterima ya. Nah, sejak saat itulah ya, di awal abad 20 itu ya, setelah Austria itu kemudian menerapkan apa yang dilakukan oleh John Marshall di Amerika Serikat, sejak saat itu pokok-pokok pikiran atau gagasan tentang perlunya judicial review itu menyebar ya ke negara-negara Eropa yang lainnya. Jadi sebetulnya konsep mengenai Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan dari perkembangan politik ketatanegaraan modern ya, yang berpijak pada prinsip pentingnya checks and balance ya di antara cabang-cabang kekuasaan ya. Itu sejarahnya ya. Jadi memang kalau kita melihat dari latar belakangnya sejarah ini, ada satu sosok yang mungkin sebagai pencetus gitu Pak ya, seperti John Marshall tadi yang dari Amerika, sehingga dan Hans Kelsen Hans Kelsen juga sebagai pencetus idenya seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa yang menjadi poin penting, kenapa sih harus ada judicial review seperti itu Pak? Kan ini kan sebuah produk hukum. Apa yang melatar belakangi gitu sehingga kita harus terus melakukan judicial review seperti itu terhadap undang-undang? Jadi begini ya, produk hukum itu seperti undang-undang atau beserta turunannya sampai ke bawah adalah sebetulnya adalah produk daripada parlemen ya. Kalau di Indonesia, undang-undang itu dibahas oleh DPR bersama pemerintah ya. Jadi yang memiliki kekuasaan membuat undang-undang itu adalah eksekutif dan legislatif ya. Nah, gagasan perlunya judicial review itu ya adalah dalam rangka untuk melindungi demokrasi ya, serta untuk melindungi tirani mayoritas yang ada di parlemen ya. Jadi karena produk hukum undang-undang itu atau produk hukum itu dibuat oleh DPR atau dibuat oleh parlemen bersama-sama pemerintah, maka sebetulnya produk hukum itu jelmaan daripada suara mayoritas yang ada di DPR ya. Nah, akan berbahaya misalnya kalau ya suara mayoritas ini tidak dibatasi atau tidak dikendalikan, karena akan terbuka kemungkinan munculnya tirani ya, atau munculnya sebuah produk hukum atau undang-undang yang itu mengancam atau berbahaya atau berdampak tidak baik ya bagi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Nah, oleh karena itu produk hukum itu pun harus dibuka kewenangan untuk diuji ya, supaya dia tidak melampaui konstitusi itu sendiri ya. Jadi pada saat di Indonesia misalnya, pada saat pembahasan di sidang BPUPKI ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, konsep perlunya judicial review itu sudah dilontarkan oleh bapak bangsa kita itu Profesor Muhammad Yamin. Jadi Yamin itu mengusulkan supaya Balai Agung, dia menyebutnya ya, itu Mahkamah Agung maksudnya, tapi Yamin menyebutnya Balai Agung, itu diberi kewenangan untuk membandingkan undang-undang. Itu bahasanya Profesor Yamin ya.
Tapi gagasan Yamin itu kan pada saat itu ditolak oleh Profesor Supomo, ya. Sehingga ketika itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Agung kita tidak diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang Dasar. Ini jadi mengapa perlu judicial review itu? Karena ini untuk mengembangkan prinsip check and balance, ya, supaya ada saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Kicauan ini terancam tak terdengar lagi karena saat ini hampir 250 spesies burung di Indonesia terancam punah. Mari kita hidup berdampingan dan melestarikan keanekaragaman hayati demi kehidupan anak cucu di masa mendatang dan mengurangi dampak perubahan iklim.